digoda juga kayak gitu. Nah, setelah membaca ta'awuz sebagian ulama menghukumi wajib. Sebagian ulama menghukumi wajib karena dalilnya apa? Dari Quran surat An-Nahl ayat 98. Ketika kamu mau membaca Al-Quran, maka baca fastaiz billahi minasyaitonirrajim. Maka kau mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini merupakan pendapat dari Atha, Sufyan dan mazhab Hambali. Tapi jumhur yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i mengatakan bahwa dan klaim ijma ulama klasik bahwa istiazah ini sunnah. Nabi tidak, karena dalilnya apa? Karena Nabi tidak istiazah. Dalilnya dari Nabi pernah tidak istiazah, maaf. Nabi pernah tidak istiazah, itu dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW biasanya mulai sholat dengan takbir lalu baca hamdulillahirabbil alamin. Itu dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang rojih, yang paling kuat pendapatnya adalah, tadi kan beda pendapat tuh, dua, yang satu wajib, yang satu tidak wajib. Yang rojih apa? Yang rojih sunnah. Sunnah apa? Karena dalilnya apa? Sholatlah sebagaimana kau melihatku sholat. Dan ini yang rojih adalah sunnah, sebagaimana tertulis dalam kitabnya Ustadz Yulian Purnama, di dalam kitab yang namanya Sholatlah Sebagaimana Melihatku Sholat, maaf. Itu nama kitab ya, bukan hadisnya tadi. Jadi yang rojih adalah sunnah ya teman-teman ya. Lalu setelah itu basmalah ya. Sebentar, masih ta'awuz dulu nih. Ta'awuz agak panjang sedikit. Jadi ta'awuz itu kan mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan bisa teman-teman, ini merupakan kalau kita lupa atau kita nggak baca, bisa jadi ini merupakan salah satu pintu syaitan menggoda kita, karena syaitan itu selalu menggoda kita dari berbagai macam pintu. Dan ketika kita nggak meminta, kita ini manusia yang lemah, dan syaitan juga makhluk yang lemah. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, Allah yang maha kuat, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar mampu mengalahkan syaitan, sehingga kita dapat memperoleh kehusuan. Makanya kalau misalnya sholat, kan sunnahnya ta'awuz, bismillah deh, kita kerjakan ta'awuz, karena sadar bahwa diri kita itu lemah dan kita dapat khusyuk atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh, oke? Dan dibaca pada awal bismillah dulu deh. Jadi ta'awuz itu ya, ta'awuznya itu dibaca setelah doa istiftah ya teman-teman ya, setelah membaca Allahu Akbar kabiro tadi. Ya kan? Lanjut, Sat. Yang kemudian membaca basmalah. Kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dibaca dengan sir, tidak dikeraskan, baik ketika sholat jahar, bacaan keras, atau sir, bacaan tidak keras. Baik. Sekarang kita memasuki pembacaan basmalah. Basmalah itu bismillah ya. Jadi doa istiftah udah, terus membaca ta'awuz sudah, sekarang membaca basmalah. Nah, di sini nih. Baca basmalah, basmalah tuh Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini dibaca dengan sir, tidak dikeraskan, baik ketika sholat jahar, bacaan keras, atau sir, bacaan tidak keras. Nah, ada sedikit pembahasan sedikit ya, biar nambah pemahamannya insya Allah. Seperti kita ketahui tadi, bahwa dibaca dengan sir, baik ketika sholat jahar atau sir. Jadi sekarang gini dulu deh, sir itu tidak dikeraskan, jahar itu bacaan keras. Jahar itu ketika sholat maghrib dan isya itu kan kita jahar bacanya ya, maksudnya dikeraskan. Kalau dan subuh maksudnya, kalau zuhur sama asar kan kita bacanya pelan ya, kalau misalnya lagi sholat jamaah ya. Jadi udah beda bisa. Nah, para ulama sepakat nih
pembacaan secara sir ketika sholat lirih. Sholat lirih itu atau sir itu ketika sholat zuhur dan asar. Beda pendapat ketika yang ulama berbeda pendapat ketika pembacaan sholatnya jahar. Apa perbedaan pendapat mereka? Ada 3 pendapat. Yang pertama, disunahkan jahar. Jadi mazhab Syafi'i berpendapat sholat jahar disunahkan bacanya jahar juga. Sedang ini baca bismillah loh ya, baca bismillahnya loh ya. Kadang kan teman-teman mungkin di mana lagi sholat itu ketemu nih masjid yang baca bismillahnya dikencengin sebelum baca al-fatihahnya, ada yang baca bismillahnya nggak dikencengin, ada yang dikencengin gitu. Nah ini yang kita pelajari nih, bedanya apa sih? Boleh nggak sih berbeda-beda gitu? Kenapa sih gitu? Nah ini lagi dijelaskan bagaimana perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama disunahkan jahar baca bismillahnya, mazhab Syafi'i. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah itu disunahkan dikencangkan. Pendapat kedua sir atau lirih, itu mazhab Hanafi. Lalu Imam Bukhari dan Imam Muslim juga mengatakan sir. Jadi bismillahirrahmanirrahim, terus baru alhamdulillahirrabbilalamin. Nah gitu imamnya kalau lagi sholat jahar ya. Lalu ada pendapat ketiga Imam Malik mengatakan makruh untuk jahar. Nah, bagaimana tuh? Ada 3 pendapat loh. Jadi kalau misalnya ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat antara ulama, kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Bukannya berarti, wah kalau jangan sholat di musola situ tuh, baca bismillahnya dikencengin. Kita kan nggak dikencengin, kita bukan gengnya mereka tuh, kita nggak mau sholat situ lagi. Enggak. Atau kita biasa sholatnya bacanya bismillahnya disirkan, dipelankan. Wah yang di sana suaranya dikencengin terus tuh, itu salah tuh. Pemahamannya aneh misalnya gitu. Kita jangan sholat di situ. Terus kita nggak usah tegur sapa sama mereka, kita nggak usah kenal. Enggak gitu. Di saat ada perbedaan pendapat ulama, teman-teman, kita harus bijaksana. Lidah kita jangan tajam sama sesama muslim yang lain jika mereka memang berbeda pendapat. Dan beda pendapatnya ini yang memang ulama dulu sudah berbeda pendapat dari dulu. Bukan yang tiba-tiba sekarang baru berbeda, enggak. Dan kita harus bijaksana. Dan misalnya kita jadi imam nih, di masjid yang selalu membaca bismillah dengan suara keras. Kita jadi imam dan kita biasa suaranya bismillahnya pelan. Ya udah, baca jahar, kan boleh sekali-sekali. Dalilnya apa? Nah, jadi mana sih yang paling benar dari ketiga tadi? Kita ikuti dalil. Dalilnya apa? Dalilnya juga pertama gini, pendapat ulama dulu. Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan sebaiknya tidak menjadi perselisihan perkara ini, karena ini merupakan perkara ringan. Yang afdol memilih mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersama Nabi Muhammad SAW lama teman-teman, dan selalu bersama mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan Anas bin hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai sholat itu lebih banyak sekali teman-teman. Dan mengenai perkara jahar ini disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW terkadang membaca bismillahnya jahar, tapi lebih sering sir. Nah itu dalilnya tuh. Terkadang membacanya jahar, tapi lebih sering sir. Sebagaimana yang yang disampaikan, yang terkadang jahar lebih sering sir ini merupakan perkataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi beliau mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan 3 pendapat ini? Kita sikapi dengan bijaksana. Apa? Ya sudah, kita ikuti aja pendapat ulama klasik zaman dulu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, ya boleh terkadang kita jahar, tapi lebih sering sir. Kalau misalnya kita datang di masjid yang suka jahar, dan kita biasa sir, ya kita jahar. Kan itu salah satu dari terkadangnya kita. Ya kan? Dan kalau misalnya kita itu, ya kita sir lagi. Karena kita belajar sholat mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan kita mencari pendapat yang paling rojih. Dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita ikutin. Dan kita tinggal ikuti perkataan Nabi Muhammad SAW yang sudah dianalisa dan sudah diteliti oleh para ulama-ulama klasik zaman dulu.
bukan mengarang-arang sesuatu yang baru kita di sini. Dan kita memilih pendapat yang paling kuat. Ya kan? Yang berdasarkan dalil yang paling kuat, ya kan? Dan didukung dengan dalil-dalil yang lain, sehingga kita mudah tinggal mengamalkannya juga yakin, ya. Jadi sepakat ya, kalau misalnya kita membaca bismillah ketika sholat jahar, lebih banyak yang sir. Terkadang jahar boleh, ya. Oke, lanjut Sat. Yang membaca surat Al-Fatihah, poin 50. Membaca surat Al-Fatihah. 50. Membaca surat Al-Fatihah sampai akhir. Bacaan basmalah termasuk Al-Fatihah. Ini termasuk rukun dan tidak akan sah sholat seseorang kecuali dengan membacanya. Maka selain orang Arab wajib menghafalkannya. Baik. Sekarang membaca surat Al-Fatihah, ya. Nih, membaca surat Al-Fatihah sampai akhir bacaan basmalah termasuk Al-Fatihah. Nah, di sini dikatakan, jadi gini, ada yang ulama berbeda pendapat juga, basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, di sini di kitab ini dibilang termasuk. Baik, kita ikuti aja. Ini termasuk rukun yang tidak akan sah sholat seseorang kecuali dengan membacanya. Maka selain orang Arab pun wajib menghafalkannya, menghafalkan surat Al-Fatihah, teman-teman. Ya kan? Jadi buat kita yang belum belajar, mudah-mudahan udah pada belajar semua ya, insya Allah ya. Kita harus tahu tuh cara baca Al-Fatihah yang benar, ya kan? Jangan sampai teman-teman pasti pernah dengar kan? Ada yang sempat heboh kemarin di YouTube kalau nggak salah. Ada yang sholat membaca dengan bahasa Indonesia. Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar. Nanti surat Al-Fatihahnya diganti juga dengan bahasa Indonesia, ya kan? Nggak boleh kayak gitu teman-teman, ya kan? Seenak-enaknya ganti, kan kita sholat sebagaimana Nabi Muhammad SAW sholat, ya kita ngikuti. Nabi Muhammad SAW bacanya bahasa Arab, kita baca bahasa Arab, nggak boleh seenak-enaknya kita ganti. Makanya selain orang Arab pun wajib menghafalkan surat Al-Fatihah juga. Dan membaca Al-Fatihah itu butuh belajar loh teman-teman. Banyak pelatihan-pelatihan cara baca Al-Fatihah sesuai sanad dari Nabi Muhammad SAW. Kita belajar makhraj hurufnya yang benar, sifat-sifat hurufnya yang benar, dan nggak mudah, butuh latihan. Apalagi kalau misalnya kita udah 40 tahun, 50 tahun, biasa membaca dengan cara yang salah. Ya kan? Misalnya shot dibacanya pakai S gitu kan. Atau to dibacanya pakai ta, ya kan, atau kof bacanya di kofnya di depan. Bahaya teman-teman. Karena apa nih, anak kasih contoh nih, surat Al-Fatihah udah masuk belum? Nanti aja deh surat Al-Fatihahnya. Nah, selain itu bagi orang yang nggak mampu menghafal Al-Fatihah, maka cukup baginya dengan hanya membaca ini, subhanallah wa bihamdik, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagi orang yang tidak mampu menghafalnya, maka cukup baginya dengan hanya membaca ini. Takbir, tahmid. Tapi ini, maaf ya, bukan teman-teman yang udah belajar, udah Islam dari kecil, dari lahir, nggak boleh loh ini baca kayak gini. Bukan maksud nggak boleh gimana. Ya, come on lah. Kita kan udah Islam dari bayi. Masa Al-Fatihah aja nggak hafal-hafal. Malu sama anak TK. Ya kan? Ini maksudnya emang ada yang nggak mampu menghafalnya? Ada. Siapa? Mu'alaf teman-teman. Orang yang baru masuk Islam. Ya kan? Mereka belum tahu tuh gimana sih cara baca Al-Fatihah yang benar gitu kan? Boleh. Atau orang-orang yang memang misalnya dari desa terpencil gitu, atau tempat yang negeri Timbuktu gitu, yang udah nggak ada orang, nggak ada GPS, nggak ada internet gitu, atau di kutub utara gitu yang memang nggak ada apa-apa gitu, dan dia hidup nggak tahu lah tentang agama. Nah, mungkin tuh kayak gitu, ya kan? Nah, sedikit juga nih, misalnya kita nih ya, kita tuh harus belajar. Kenapa? Karena kita belajar Al-Fatihah tuh penting, bukan buat kita doang. Coba nih, betapa banyak orang-orang yang di luar sana ya, insya Allah bukan teman-teman yang di sini ya,
yang banyak sibuk mencari uang dari pagi sampai malam hanya untuk anaknya, untuk kehidupan anaknya biar enak di dunia. Tapi mereka lupa bahwa anaknya itu butuh kehidupan yang enak, jauh lebih penting kehidupan enaknya di akhirat, teman-teman. Bagaimana caranya? Dengan mereka melakukan ibadah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan salah satunya ini, membaca Al-Fatihah. Teman-teman bayangin, bapak ibunya sudah kerja kantor setiap hari sampai nggak sempet ngajarin anaknya baca Al-Fatihah. Akhirnya anaknya itu belajar Al-Fatihah sama siapa? Sama susternya, sama mbaknya, sama supirnya, sama guru TPA-nya, sama encusnya, babysitternya, neninya, ya kan? Atau tukang siram tanamannya, yang ngajarin Al-Fatihah mereka tuh. Dan kira-kira siapa yang dapat pahala? Setiap anak itu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali dalam sehari, setiap dia sholat selama sehari semalam. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat pahala ngajarin surat Al-Fatihah? Babysitternya. Orang tuanya bangga tuh. Kan gue udah beliin ini, udah gue masukin sekolah paling mahal, udah gue cariin TPA paling bagus, guru TPA yang dapat pahala. Makanya jadi orang tua nggak mudah. Kita wajib ngajarin Al-Fatihah, kita wajib ngajarin huruf-huruf dalam huruf-huruf hijaiyah, kita wajib ngajarin dia nulis hot, bukan sekedar ngasih nafkah. Kalau cuma sekedar ngasih nafkah, afwan ya, begitu juga dengan hewan-hewan juga begitu. Anaknya burung dibawain makanan, sapi ya anaknya dikasih makanan. Anaknya dirawat pasti, kucing, anaknya disusuin kucing. Apa bedanya kita sama mereka, teman-teman? Apa kita mau seperti orang kayak gitu? Disamakan dengan hewan yang hanya memberi nafkah dunia doang. Rugi. Makanya mulai sekarang, yuk, bagi yang anaknya masih kecil, semangat ngajarin, pasti banyak tantangannya. Yang inilah, yang itulah, yang mau lihat YouTube lah, yang mau main baca komik lah, yang mau nonton TV lah, pasti tuh. Tapi sabar, ajarin cara nulis ba, ajarin cara nulis sa, ajarin cara ngucapin dot, ya kan? Ajarin cara ngucapin ain. Sabar, ro. Misalnya kita belum belajar juga nggak apa-apa, panggil guru sekalian. Kita belajar, anak kita belajar. Kita udah pinter, gurunya nggak usah datang lagi, saya aja ngajarin anak saya. Ya kan? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6, teman-teman. Bukan guru TPA tuh yang suruh jagain anaknya orang dari api neraka, enggak. Bukan babysitternya yang suruh jagain, enggak. Kita sendiri. Anda, Ana, dan yang lainnya. Masing-masing tanggung jawab. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Karena apa? Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kalian adalah para pemimpin. Dan para pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Kulukum ra'in. Makanya takutlah teman-teman. Takutlah dengan api neraka. Takutlah bahwa kita akan membawa anak-anak kita ke api neraka tanpa kita sadari, teman-teman. Dan kita terlena dengan kehidupan dunia yang kayak gini. Kita baru dikasih corona aja udah gelegepan. Kalau kita makin futur, makin jauh dari Allah, ya Allah, sungguh ruginya hidup kita ini di dunia. Seharusnya wabah corona ini membuat kita tambah soleh, tambah solehah, tambah taat ibadahnya, tambah yakin dengan Allah, tambah sabar. Bukannya makin, Anda lihat ada yang bunuh diri, ada yang narkoba. Iya, alasannya karena ini sih banyak waktu luang di rumah. Ada yang mencoba coba memasak. Enggak, belajar apa? Belajar agama kita. Perbaiki tajwidnya, tambah hafalannya, hafalan surat-suratnya ditambah. Anda nggak mau bilang hafalan surat-surat pendek lagi ya, hafalan surat-surat Anda bilangnya. Kalau surat-surat pendek selalu relevannya dengan ini kulhu lagi, inna atau ina lagi.
Hafalan surat-suratnya ditambah. Dan terus diperbaiki, karena murojaah itu sampai mati, sampai masuk kubur. Memang nggak mudah. Dan kita memang diciptakan buat beribadah. Jangan bersembunyi di balik alasan, anak kan kerja kan ibadah juga. Enggak, teman-teman. Masih banyak ibadah-ibadah yang jauh lebih mulia daripada sekedar kerja. Kadang kita bersembunyi di alasan itu. Cuma cari aman aja, play safe. Padahal ibadah sholat kita terbengkalai, sedekah kita gitu-gitu aja, menuntut ilmu kita parah, nggak nambah-nambah ilmunya. Makanya yuk, semangat nih. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah menuntaskan kitab ini. Yang bagi baru bergabung, ada kok video-videonya sebelumnya di YouTube. Bagi yang masih istiqomah, jaga terus semangat. Karena apa? Karena kita baru belajar apa tadi nih? Baca surat Al-Fatihah dan belum sampai dalamnya lagi. Baru sampai permukaannya bahwa ini merupakan rukun, ya kan? Kita belum bahas lagi lebih dalam dan waktunya juga udah mau habis. Sempat nggak ya nih? Coba lagi lanjut deh, Sat. 51. Bagi orang yang tidak mampu menghafalnya, maka cukup baginya dengan hanya membaca Subhanallah wa walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah Maha besar dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongannya. 62. Sunnah dalam membaca Al-Fatihah adalah dengan membacakan satu ayat. Artinya berhenti di setiap akhir ayat. Jadi yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berhenti, lalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian berhenti, lalu membaca Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Berhenti, lalu membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Kemudian berhenti, demikian seterusnya sampai akhir surat. Begitulah seluruh bacaan Nabi SAW. Beliau berhenti di akhir surat dan tidak menyambung dengan ayat setelahnya, walaupun ayat tersebut maknanya berkaitan. 53. Dibolehkan membaca panjang lafaz Malik atau pendek Maliki. Maliki atau Malik. Nah, mana tadi? Sekarang kita masuk ke dalam pembacaan surat Al-Fatihah ya. Nah, disunnahkan membaca surat Al-Fatihah ini satu ayat disunnahkan. Jadi dianjurkan sebaiknya satu-satu. Kadang kan pernah dengar kan yang bacanya nyambung terus gitu. Memang boleh, tapi bukan berarti membacanya juga harus tartil dan dengan baik gitu. Nggak boleh yang bacanya ngebut gitu kayak yang sholat tarawih berapa? Sholat tarawih 23 rakaat. Berapa menit teman-teman? 7 menit ya? Apa 10 menit gitu. Mungkin ada di YouTube tuh kalau teman-teman mau lihat tuh. Itu baca Al-Fatihahnya nggak ngerti tuh kayak apa tuh. Gitu-gitu aja kali. Ya kan? Padahal apa? Artinya ini, ya Allah, ini umul Quran ini. Nggak sembarangan nih orang-orang yang baca Al-Fatihah boleh semena-mena seperti ini bacanya kan? Bacanya satu-satu. Dan juga ada sedikit pembahasan nih. Membaca Al-Fatihah butuh latihan teman-teman. Dan kita harus tahu huruf-hurufnya. Nggak boleh sembarangan kita baca. Karena kalau kita baca terjadi perubahan harokat atau terjadi perubahan huruf dan dengan sengaja merubah makna, bisa batal sholatnya. Karena apa? Misalnya contohnya gini, misalnya nggak disadarin. Misalnya nih yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya gini, Alhamdulillah. Misalnya kalau orang Indonesia bilangnya pakai H besar. Ini kan harusnya pakai H kecil nih. Pakainya H besar. Artinya apa? Dari yang segala puji hanya bagi Allah, artinya berubah apa? Segala kematian hanya bagi Allah. Bayangin tuh teman-teman. Padahal cuma beda H kecil sama H besar. Dan ini, Rabbil
ini kan pakai ain nih, alamin. Kalau bacanya Robbil alamin, itu artinya lain lagi. Kalau Robbil alamin, Rob semesta alam. Kalau kita pakai Robbil alamin pakai hamzah, itu artinya apa? Robnya segala penyakit. Robnya penyakit, Tuhannya penyakit. Lihat tuh, betapa bahayanya kita baca kalau salah-salah. Kadang kalau misalnya kita sholat ya maaf ya, nggak bisa dipungkiri. Kadang kan ada yang imamnya seperti itu kan. Jadi kalau lagi sholat dengar ya Allah jadi agak sedih juga gitu, jadi melo. Kalau dengar imamnya, dan ini imam rutin lagi, bacanya kayak gitu terus. Udah tua, dikasih tahu sama takmir nggak mau, ya cuma bisa berdoa kepada Allah aja, biar dimudahkan dia buat belajar lagi. Terus ada lagi yang lain nih, misalnya nih, contohnya iyyaka na'budu wa iya. Nah, iyanya tuh harus ditasdid. Kadang kita dengarkan iyyaka na'budu iya. Nah, bacanya enggak ditekan. Tasdid itu kan ditekan iya. Ketika tidak ditekan, kalau ditekan itu artinya hanya kepada Allah, aku menyembah, tapi kalau tidak ditekan itu artinya hanya kepada cahaya matahari aku menyembah. Gimana tuh? Bedanya cuma ditekan loh. Jadi masih yakin nggak bacaan Al-Fatihahnya bener apa enggak? Mulai cari-cari deh tuh lembaga-lembaga yang ngajarin Al-Fatihah yang bener. Minimal Al-Fatihahnya dibenerin. Karena umul Quran. Penting kita belajar. Tadi tuh cuma beberapa, 3 lah anak kasih contoh tuh ya. Pas di huruf H-nya, terus di Ainnya jadi hamzah, terus I-nya nggak ditahdid. Banyak lagi posisi-posisi yang lain kita harus hati-hati. Misalnya ihdinas, nah pakai sod bukan pakai sin, ya kan? Makanya yuk kita jadi belajar sifat sholat Nabi Muhammad SAW ini lengkap belajarnya. Kita mesti belajar cara bacanya, cara baca doa-doanya, surat-suratnya. Kita harus belajar gerakannya, kita sempurnakan. Kita belajar tata caranya, mana yang lebih benar, ya kan? Gitu. Lalu yang nomor 53. Nah, yang lafaz maliki ini boleh dipanjangkan atau boleh dipendekkan. Kita mau lanjutkan bacaan Al-Fatihah untuk makmum. Tapi kayaknya masih panjang ini pembahasannya karena mau melihat perbandingan pendapat para ulama. Agak dalam sedikit nggak apa-apa ya. Biar jadi tahu kenapa sih. Jadi teman-teman bisa menyikapi. Jadi kalau misalnya dibilang ada perbedaan pendapat ulama, teman-teman tuh harus bisa bijak. Nggak bisa saklek kaku, gue yang bener, lo salah, nggak bisa. Tapi kalau memang sesuatu yang jelas-jelas memang sudah tidak ada dalilnya, ya kita nggak bisa ikutin, ya kan? Seperti melafazkan niat nggak ada dalilnya, kita nggak bisa lakuin. Tapi kalau misalnya baca Bismillah ketika sholat jahar itu kadang dijahar, kadang lebih banyak disir, ya kita ikuti tuntunan. Tapi kalau misalnya ada yang lagi jahar, ya kita harus bijak itu menyikapinya. Untuk bacaan Al-Fatihah untuk makmum, insya Allah kita lanjutkan di kajian berikutnya ya. Karena waktunya udah nggak sempet. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanya, Anda coba menjawab kalau Anda bisa. Kalau nggak, nanti ditampung dulu buat dijawab di kajian hari Jumat, insya Allah. Ini orang-orang masih ada nggak ya? Sepi-sepi aja, hening-hening aja nih. Hadir. Ada ya, alhamdulillah Bu Aisyah ada. Oh ya, buat yang nanti bukunya masih dalam proses pengiriman, jadi sabar ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, oh iya, Arni ditunggu ininya, alamatnya buat itu kitabnya mau dikirim, insya Allah.
Baik, kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah Insya Allah kita lanjutkan besok dengan pembahasan bagaimana bacaan Al-Fatihah untuk makmum. Karena makmum itu baca nggak sih ketika imamnya baca? Apakah ketika imam baca jahar atau imamnya baca sir kita baca juga? Nah, itu insya Allah hari Jumat ya kita bahas ya. Apakah ada perbedaan pendapat atau enggak? Dan sebaiknya yang mana yang kita ikuti? Mana yang pendapatnya paling kuat maksudnya? Kita ikuti yang pendapatnya paling kuat ya teman-teman ya. Jadi nggak main sembarangan tanpa dalil. Karena bahaya kalau kita tidak mengikuti tuntunan tanpa dalil dari Nabi Muhammad SAW. Baik, jam udah 8.35 sesuai perjanjian. Kita selesaikan sampai di sini insya Allah. Kita sambung lagi insya Allah hari Jumat 7:30. Ana katakan jazakumullah khairan untuk teman-teman yang baru bergabung atau teman-teman yang udah istiqomah mengikuti kajian dari awal, dari semenjak kitab Ushul Thalatha ya. Insya Allah kita coba terus untuk pembahasan kitab-kitab ini. Semoga bermanfaat buat yang bicara dan buat teman-teman semua. Semoga Allah selalu melindungi teman-teman semua dari wabah corona dan diberikan kemudahan dan diberikan kesabaran. Dan jangan lupa pesan Ana, yuk kita ajarin anak-anak kita belajar Al-Fatihah dan kita juga semangat belajar. Jangan sampai anak kita bacaan Al-Fatihahnya lebih bagus dari kita. Sungguh rugi teman-teman, ya kan? Baik, kita sudahi, kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.